Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Sudah lama saya tidak mengupload video. Hari ini saya ingin berbagi lagi tentang diet ya, tentang gizi, yaitu adalah makanan yang baik bagi Anda yang mengalami tekanan darah rendah. Ini jarang ya kita ketahui ya pemirsa. Baik, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ya. Kemudian bagikan kepada teman-teman Anda semua. Baik, tekanan darah rendah atau yang kita kenal dengan hipotensi, yaitu suatu keadaan di mana tekanan darah kita itu di bawah normal ya. Jadi tekanan darah normal itu kurang lebih berkisar antara 90/60 sampai dengan 120/90 ya bisa. Jadi kalau Anda di bawah itu berarti Anda mengalami namanya hipotensi. Hipotensi ini sangat berbahaya sebenarnya. Kalau kita biarkan, kadang-kadang membuat orang itu pingsan ya, kemudian jantung berdebar ya, dan banyak lagi sebenarnya gejala-gejala yang dialami orang yang mengalami hipotensi. Bisa juga karena anemia, kemudian dehidrasi, dan banyak lagi ya. Oleh karena itu hipotensi segera diatasi ya. Jangan sampai menyebabkan Anda mengalami gangguan ya dalam tubuh Anda, dan ini cepat ditanggulangi. Biasanya kasus ini bisa dibawa ke dokter ya. Nah, untuk Anda ketahui sebenarnya makan apa saja sih yang bisa meningkatkan tekanan darah ya. Sering kita menemui teman-teman kita ya, orang-orang sekitar kita yang kadang-kadang tekanan darahnya malah rendah ya, nggak bisa naik gitu ya, nggak bisa sampai batas normal. Artinya dia normal pun sangat masih rendah. Nah, ini mungkin perlu Anda ketahui ya, harus Anda perhatikan ya bisa ya. Oke, sebaiknya apa saja yang dikonsumsi kalau Anda hipotensi atau tekanan darah rendah? Pertama adalah Anda segera atasi dehidrasi. Kadang-kadang orang hipotensi itu karena dia dehidrasi. Dehidrasi bisa menyebabkan tekanan darah rendah, kurang cairan ya. Oleh karena itu segera minum cairan yang cukup ya, dan jangan sampai Anda dehidrasi. Minimal kita kurang lebih 2 liter sehari atau kurang lebih 12 gelas ya. Kalau Anda kurang cairan, Anda bisa kemungkinan berpeluang terkena namanya hipotensi atau tekanan darah rendah ya. Itu satu dua tipsnya. Kemudian yang kedua adalah konsumsi vitamin B12 ya. Vitamin B12 juga mencegah anemia. Anemia bisa menyebabkan seseorang hipotensi. Sering kita temukan ibu-ibu yang anemia ya, ibu hamil yang anemia, tekanan darahnya rendah. Ini karena dia anemia. Oleh karena itu atasi anemianya dengan mengkonsumsi vitamin B12. Sumber vitamin B12 itu semuanya di hewan ya. Jadi kalau Anda mengkonsumsi telur ya, kemudian juga daging, ikan, dan lain-lain, konsumsi B12 Anda terpenuhi. Tapi kalau dari nabati tidak ada. Nabati cuma satu, yaitu tempe. Itu juga dia dari hasil fermentasi ya. Jadi yang kedua, konsumsi vitamin B12 ya. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi folat ya, asam folat. Asam folat juga mencegah anemia ya. Jadi Anda konsumsi asam folat, ibu hamil juga terutama ya, jangan sampai terjadi hipotensi. Asam folat banyak terdapat pada kacang-kacangan ya. Pada rata-rata hampir semua sumber nabati dan hewani itu ada asam folat ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kalau Anda mengalami hipotensi, Anda bisa konsumsi natrium atau garam, tapi waspada, jangan berlebih. Akibatnya nanti malah Anda naiknya tinggi ya. Misalnya makanan-makanan yang rata-rata sih dari makanan yang kita konsumsi garamnya udah tinggi ya. Apalagi misalnya Anda menggunakan kecap, ikan asin, dan lain-lain. Dan ini ingat, jangan menjadi kebiasaan. Ini hanya untuk menjaga jangan sampai Anda drop turun sekali ya. Oleh karena itu konsumsi garam ya, natrium juga merupakan salah satu alternatif meningkatkan tekanan darah ya. Kemudian berikutnya adalah kafein. Nah, kafein ini biasanya ada di susu, ada di teh, ada di kopi ya. Kopi paling banyak kafeinnya. Konsumsi kafein juga bisa meningkatkan tekanan darah ya. Nah, oleh karena itu sebaiknya Anda waspada, karena hipotensi ini penyebabnya banyak, termasuk anemia ya, termasuk Anda berolahraga yang terlalu diforsir ya, kemudian kegiatan hari-hari Anda yang mungkin
mempengaruhi daya tahan tubuh Anda ya. Nah, sebaiknya Anda lebih waspada, jaga kesehatan dan selalu mengkonsumsi bahan makanan yang seimbang. Selalu ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Sangat penting. Kalau perlu Anda bisa mengkonsumsi susu ya pada malam hari 1 gelas sebelum tidur ya, biar badan Anda menjadi fresh ya, nutrisinya juga terpenuhi. Waspada, jangan sampai Anda terkena hipotensi ya, karena hipotensi itu tidak baik bagi kesehatan ya, mempengaruhi seluruh tubuh kita. Oke, sekarang masih COVID-19, jaga kesehatan, jangan lupa bervaksin, karena vaksin itu merupakan salah satu ikhtiar usaha kita ya, terhindar dari COVID-19. Vaksin adalah virus yang sudah tidak aktif lagi, jadi virusnya itu ada tapi dia tidak aktif, sehingga tubuh kita mengenal virus itu dan dia mengenal seluruh jenis bentuk virus itu ya, segala bentuk, dan nanti saat virus COVID masuk lagi ke tubuh kita, dia sudah bisa melawan ya. Oleh karena itu penting banget kita bervaksin, jangan sampai Anda tidak bervaksin. Oke, terima kasih. Selalu ikuti Ahli Gizi Sehat. Salam Gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.